Pemirsa, hantaman gelombang kedua COVID-19 di tanah air seperti tidak terbendung lagi. Zona merah kasus positif COVID-19 di Pulau Jawa terus meluas. Rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan akibat lonjakan pasien. Desakan lockdown terus disampaikan ke pemerintah. Inilah laporan utama, lockdown di depan mata. Gelombang kedua COVID-19 benar-benar menghantam tanah air. Angka penambahan kasus positif corona terus menembus rekor, melampaui 20.000 dalam satu hari. Zona merah di wilayah Pulau Jawa terus meluas. Rumah sakit kewalahan lantaran membeludaknya jumlah pasien yang membutuhkan penanganan medis. Para tenaga kesehatan juga bertumbangan karena terpapar virus mematikan itu. Sebagai garda terdepan yang harus tetap berjibaku menyelamatkan nyawa pasien, para tenaga medis menyerukan kondisi yang ada di depan mereka saat ini benar-benar sangat darurat. Pasien sih pasti kita terima, cuman memang kita ada keterbatasan, yaitu tempatnya pun udah mulai penuh, bednya pun kita udah mulai kurang, nggak ada lagi, oksigennya pun juga sangat terbatas sekarang karena memang volume pasien yang datang ini jauh melampaui dari kapasitas rumah sakit, jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin sih. Mendengar jeritan para nakes serta kondisi nyata ledakan kasus COVID-19 di tanah air, terutama di Pulau Jawa, para anggota dewan pun tak ragu meminta pemerintah melakukan lockdown. Sepakat ya jika pemerintah menerapkan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kenapa? Karena saat ini kita sudah mengalami fase di mana kenaikan orang yang terpapar COVID-19 itu semakin hari semakin banyak. Kemudian yang kedua ada tantangan baru, yaitu adanya varian-varian yang sekarang ini dikatakan datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Karena itu kita harus betul-betul serius untuk mengurangi penyebaran virus COVID ini dan memutus mata rantai penyebarannya. Nah, karena itu langkah-langkah yang dilakukan tentu saya kira tidak bisa lagi langkah-langkah yang lama. Kita juga agak sulit untuk memprediksi kapan kita akan mencapai puncak dari gelombang kedua penularan COVID ini. Ya, oleh karena itu kembali lagi saya mendesak agar hulunya ini segera kita kendalikan. Hal yang kedua, saat ini kan tidak semua wilayah di Indonesia sudah zona merah. Ya, kita lihat di Pulau Jawa sudah beberapa provinsi itu zona merah ya, tetapi belum seluruh provinsi di Indonesia yang menjadi zona merah. Dengan adanya pembatasan mobilitas secara besar-besaran, maka kita juga bisa menyelamatkan wilayah lain yang saat ini masih zona hijau. Benarkah lockdown harus dilakukan saat ini? 16 bulan berlalu sejak pandemi menghantam tanah air, lonjakan kasus justru kembali terjadi. Sempat melandai beberapa bulan lalu, tapi kini gelombang kedua menghantam lagi. Dan lagi-lagi wilayah DKI Jakarta menjadi zona termerah dengan penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi. Lantas bagaimana langkah Gubernur DKI Anies Baswedan menghadapi ledakan COVID-19 di wilayahnya? Apakah ia juga melihat lockdown sebagai langkah tepat yang harus diambil pemerintah saat ini? Sebenarnya pada akhirnya kembali pada kita semua. Karena penularan itu tidak terjadi hanya di wilayah publik. Penularan itu terjadi di wilayah-wilayah private. Pada saat kita rapat di kantor, pada saat kita kumpul keluarga, ini adalah sebuah aturan untuk keselamatan, tapi pelaksanaannya sangat mengandalkan kepada kita semua.
Ini berbeda dengan aturan lalu lintas. Kalau aturan lalu lintas kita mengatakan bahwa jalan ini dibuka, jalan ini ditutup, jalan ini satu arah, jalan ini dua arah. Itu semuanya di wilayah publik dan semuanya terlihat mata. Kita bisa menempatkan petugas di tiap-tiap ruas jalan kalau kita mengatur jalan seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang pembatasan sosial, aturan itu dibuat harus diiringi dengan kita semua punya kesadaran. Walaupun aturannya disebut nama apapun juga. Ya, apapun kebijakan yang diambil pemerintah harus pula diikuti kesadaran semua pihak untuk mengendalikan penularan virus yang belum ada obatnya itu. Sementara di tengah desakan lockdown yang menggema, pemerintah terus menggenjot program vaksinasi COVID-19 secara massal. Tak hanya untuk kalangan dewasa dan lanjut usia, kini vaksin juga telah disiapkan untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Wakil rakyat di Senayan pun kembali mengingatkan pemerintah tentang manfaat dan keamanan vaksin tersebut untuk anak-anak. Ya, saya juga setuju dan mendorong pemerintah untuk memikirkan bagaimana agar vaksinasi bagi anak-anak remaja usia 12 tahun sampai 17 tahun. Tetapi perlu diingat ya bahwa saya kira vaksinasi bagi anak-anak ini perlu kita lihat tingkat efikasi dan kebermanfaatannya. Kalau saya lihat bahwa vaksin yang akan digunakan adalah Sinovac, kemudian mendapatkan emergency authorization dari Badan POM, tentu perlu kita lihat dulu apakah vaksin Sinovac yang akan diberikan ke anak-anak itu sama dengan vaksin yang diberikan kepada orang-orang dewasa sebelumnya. Nah, karena misalnya sama berarti ada pertanyaan, mengapa baru sekarang dibolehkan ke anak-anak? Sebelumnya kan katanya hanya untuk orang dewasa di atas 17 tahun ke atas.